Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dua ayat yang barusan saya baca adalah merupakan dua ayat yang sangat familiar di telinga kita. Dua ayat yang sering kita baca, sering kita dengarkan. Bahkan di antara panjenengan insyaallah banyak yang sudah hafal dengan dua ayat. Dua ayat ini termaktub di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-15 dan ke-16. Di mana melalui dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua fenomena sebuah pemahaman yang keliru dari kebanyakan manusia. Manusia memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kenikmatan, khususnya nikmat duniawi, hartakah, materikah, pangkat jabatan, kedudukankah, kesehatankah, maka manusia itu akan berkata fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku Allah telah memuliakanku. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kesempitan hidup, dengan kemelaratan, kemiskinan, fayaqulu rabbi ahanan, maka manusia itu akan berkata, Tuhanku Allah telah menghinakanku. Jadi pemahaman manusia bahwa manusia itu mulia dan hinanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi barometer itu adalah
kekayaan dan kemiskinan. Apabila dia kaya berarti dia sedang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya apabila dia miskin berarti dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru, tidak bisa dibenarkan. Kenapa demikian? Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, andaikan pemahaman seperti ini dibenarkan, bisa-bisa orang yang paling mulia di muka bumi ini tidak lain adalah Qarun. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Qarun hidup pada zaman Nabi Musa, dan Qarun ini adalah orang yang tersukses di muka bumi. Begitu suksesnya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dengan inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya kunci-kunci pintu gudangnya saja itu bisa diangkat oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Sejumlah orang-orang yang kuat itu di dalam kitab-kitab tafsir diterangkan sekitar 50 bahkan sampai 70 orang kuat. Kalau kunci pintu gudangnya saja sudah sebanyak itu, sudah seberat itu, bagaimana dengan gudangnya? Bagaimana dengan hartanya? Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Qarun pun tetap menjadi orang yang hina dalam pandangan Allah, bahkan ditenggelamkan ke dalam perut bumi berikut dengan harta kekayaan. Atau bisa juga Fir'aun. Fir'aun seorang raja, memiliki kedudukan, bahkan memiliki pasukan yang luar biasa. Tapi sekali lagi Fir'aun pun juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan beserta para pasukan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila pemahaman ini dibenarkan, bisa-bisa orang yang paling hina di muka bumi ini justru Nabi Ayub alaihissalam. Karena Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang begitu parah sampai istri dan anaknya pun meninggalkannya. Bahkan hartanya semuanya ludes terbakar. Menjadi orang yang miskin. Sekali lagi, lantas apakah Nabi Ayub ini termasuk orang yang hina? Tentu tidak. Karena beliau seorang nabi, seorang rasul. Atau bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang paling hina di muka bumi ini justru Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidupnya Nabi pun juga pernah merasakan kemiskinan. Sampai-sampai istri beliau Siti Aisyah pernah menyampaikan kunna ala Muhammad, bahwa kami ini keluarga Muhammad, fala nastauqidu binar syahran illa tamr wal ma. Kami pernah hidup dengan baginda Rasul 1 bulan full. Dapur kami tidak menyalakan kompor, alias tidak ada yang dimasak. 1 bulan itu beliau hanya makan kurma dan minum air putih saja. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, wa dir'uhu marhunatun 'indal yahud. Baju besinya ternyata masih tergadaikan.
kepada orang Yahudi. Kenapa? Bithalathina so'an min syair. Karena beliau ketika itu beli gandum seberat 30 sok atau sekitar 1 kuintal lah katakan. Karena beliau tidak memiliki dirham, dinar, tidak memiliki uang. Akhirnya baju besinya dipakai sebagai jaminan. Dan ternyata sampai beliau wafat pun beliau belum sempat membayar sehingga baju besi itu menjadi milik orang Yahudi. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya dengan kondisi seperti ini, apakah lantas baginda Rasul Muhammad SAW menjadi orang yang paling hina di muka bumi ini? Hina dalam pandangan Allah? Tentu tidak. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling afdal. Bahkan sampai-sampai Allah di dalam hadits qudsinya pernah menyampaikan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karenamu wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan dunia seisinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, manusia menjadi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang namanya harta. Manusia menjadi mulia dalam pandangan Allah tidak lain adalah ayyukum ahsanu amala. Manakah di antara kalian yang mampu menampilkan amal-amal yang soleh? Manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia dalam pandangan Allah bukan disebabkan karena hartanya, nasabnya, atau karena yang lain, tapi atqakum. Karena dia mampu menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW kita mengenal ada sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat-sahabat yang kaya raya, yang sukses dunianya, dan mereka dimuliakan oleh Allah bukan karena kekayaannya, tapi karena amal-amal yang telah mereka lakukan. Mereka kaya tapi tidak lupa dengan zakatnya. Mereka sukses dunianya, tapi tidak lupa dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan hibahnya. Bahkan pada saat itu agama Islam sangat amat membutuhkan orang-orang seperti ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita dalam mengarungi perjalanan hidup ini, apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan, harta berlimpah ruah, fasilitas serba ada, beli apapun bisa, maka sikapi dengan syukur. Insya Allah dengan kesyukuran ini akan menjadi mulia dalam pandangan Allah. Sebaliknya, apabila diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, maka sikapi dengan sabar. Terus berjuang untuk mencari ma'isyah yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kesabaran ini kita pun akan menjadi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, inayah, kekuatan kepada kita semua, sehingga diharapkan kita bisa bersyukur andai diuji dengan kekayaan, dan kita pun juga bisa bersabar andaikan diuji dengan kemelaratan dan kemiskinan, sehingga diharapkan kita digolongkan manusia-manusia yang selamat bahagia, khususnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu sholata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍahum an Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali sayyidi ashabi nabiyika ajma'in wa ahli tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat wa ghafiru dhunub khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kshif 'anna al bala wal ghala والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.